Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya sangat bersyukur karena kita masih diberikan kekuatan, kesehatan dan semangat untuk kita bisa menjalani kehidupan kita hari ini. Dan saya senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu kembali dalam renungan harian Gereja Kalimantan Evangelis Jemaat Epata Banjarmasin. Dan hari ini kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Tawarikh pasal 11 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-9. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur kepadamu karena kami masih diberikan kesempatan untuk bangun di hari yang baru yang Tuhan sediakan. Ketika kami masih diberikan kesempatan untuk bangun, berarti Tuhan masih ingin memproses kami, ingin membentuk kami. Tuhan belum selesai dengan kehidupan kami. Dan biarlah kiranya Bapa, setiap proses, setiap pembentukan boleh kami jalani dengan senang hati, dengan senantiasa memandang Tuhan. Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, yang kami yakini firman-Mu ini yang akan menuntun langkah-langkah hidup kami, yang akan membawa kami kepadamu. Dan biarlah kami boleh sungguh-sungguh mendengar, memperhatikan, serta melakukan apa yang Engkau firmankan melalui hamba-Mu, dan itu dapat kami laksanakan sebagai wujud kasih kami, ketaatan kami kepada Tuhan. Bimbing dan tuntun kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, siapa yang tidak ingin sukses atau berhasil dalam hidupnya? Saya yakin kita semua ingin. Sukses dalam hal apa saja. Sukses dalam pekerjaan, dalam berumah tangga, sukses punya rumah, mobil, banyak uang, banyak tanah, cita-cita tercapai, dan seterusnya. Ya, semua ingin sukses. Dan ini merupakan kesuksesan atau keberhasilan umum yang ingin dicapai oleh manusia dunia. Namun bagi orang yang telah ditebus, diubah, dikasihi oleh Tuhan karena firman yang murni, kesuksesan dan keberhasilan itu adalah ketika ia bersedia mendengar, memperhatikan, serta melakukan apa yang difirmankan kepadanya. Ini kesuksesan yang benar yang telah diterapkan Daud dalam hidupnya. Sehingga dikatakan, makin lama makin besarlah kuasa Daud, sebab Tuhan semesta alam menyertainya. Ini bisa kita baca dalam ayatnya yang ke-9. Ketika ia menyediakan telinga untuk mendengar, memperhatikan, serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan, maka ia menjadi pribadi yang unggul. Unggul berarti yang berkualitas, yang layak, yang berbeda dari dunia. Ia sukses menjadi seorang raja. Ia dapat memimpin bangsa yang besar yang dipercayakan kepadanya. Dan tidak ada yang kurang dalam hidupnya. Ini semata-mata karena ia mau
setia, mendengar, memperhatikan, serta melakukan apa yang difirmankan Tuhan kepadanya. Dan kesuksesan yang demikian menjadi yang pertama dan yang utama yang Allah inginkan untuk diraih dan diterapkan selalu oleh Daud dan umatnya, yaitu kita saat ini. Karena kesuksesan seperti ini sifatnya kekal atau tidak fana. Saudaraku, di sini bukan berarti kesuksesan umum seperti yang saya sebutkan tadi di awal. Sukses dalam pekerjaan, rumah tangga, tercapai cita-cita, punya rumah, mobil, dan seterusnya tidak boleh dicapai atau diraih. Boleh dicapai, boleh diraih. Karena memang salah satu yang harus kita lakukan selama hidup di dunia ini adalah bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Kita harus berjuang meraih apa yang kita cita-citakan. Dan hal itu akan menjadi tindakan yang mulia jika kita raih secara benar. Namun ingatlah, bukankah pada suatu saat nanti hal-hal tersebut bukan hal penting yang akan Tuhan pertanyakan pada saat Ia datang meminta pertanggungjawaban kita? Ia tidak akan tanya seberapa banyak rumah, mobil, harta, tanah yang kita hasilkan. Tapi yang Ia tanyakan dan yang sungguh diinginkannya adalah sudah seberapa banyak firman yang kita dengar, perhatikan, dan kita lakukan. Karena saudaraku, untuk dapat berkenan di hadapan Bapa di sorga, hal yang paling penting dan dituntut dari kita adalah melakukan kehendak Bapa. Inilah sukses yang harus kita raih. Inilah sukses atau berhasil yang sebenarnya yang harus kita perjuangkan untuk diraih selama kita hidup di dunia ini. Untuk meraihnya memang tidak mudah, tapi kita percaya Roh Kudus akan menolong dan memampukan kita. Nah, saudaraku yang terkasih, selamat berjuang. Berjuang untuk setia, mendengar, memperhatikan, dan melakukan apa yang difirmankannya. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Tuhan memberkati. Tetap semangat, jaga kesehatan. Shalom.